Nah, simak loh. Soal yang kelima. Nah, ini sejarah. Saya ada simak betul. Soal yang kelima. Sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, umat Islam menghadapi fitnah atau kekacauan yang berkepanjangan. Di antaranya adalah pertempuran antara Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di situ pihak dan Aisyah, di situ pihak dan Aisyah, Talhah dan Az-Zubair di pihak lain. Nah, soal ini, apa nama pertempuran tersebut? Nah, yang kotek nah. Hah? Regu C. Nah, yang kalau dileparkan ke adiknya. Nah, yang bahaya. Ya. Tadi dapat nilai. Minus 25 kepada Regu C. Regu C. Dilemparkan. Regu B. Regu B. Perang ayam. Perang Yamma. Nah. Minus 25 kepada Rebubi. Ya. Jawaban yang benar. Nah, simak betul. Jawabannya adalah Yaumul Jamal. 4 Yaumul Jamal. Bahasa Indonesia di tunggu. Bahasa Indonesia di perang unta. Ya. Empat. Nah, soal selanjutnya. Nah, balas itu. Ini sejarah film. Makna sejarah. Pada masa dahulu ada beberapa patung yang disembah. Di antaranya yaitu patung Hubal yang terbuat dari batu merah berbentuk manusia yang diletakkan di Ka'bah. Sebutkan 3 patung lainnya. Selain Hubal terdapat berhala yang bernama Lata, Manna, dan Uzza. Nah, begitu. Anda bilang Lata, Manna, dan Uzza. 100 kepada Rebu'ah. Pengurangan nilai salah pilih. Regu B itu Arut. BUA, BAB, B ya, BD, D salah. Saya yang gede itu korban D. D. Nah, apa mereka? Ya salah. Soal
soal yang ketujuh. Apa yang dimaksud dengan gharib mutlak? Dilemparkan. Di. Kuning. Kelompok D. Hadis yang gharibnya ada di pangkal sanad, yakni diriwayatkan oleh satu orang dalam pangkal sanadnya. Lima 50 kepada Rebuni. Soal selanjutnya, penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menemukan secara lengkap sanad dan matan hadis yang bersangkutan, merupakan pengertian dari dilemparkan. Ya, Rebuti. Umur takrib hadis. 50 kepada Rebuni. Berdoa. Mana apa tu? Semangat berdoa, semangat. Tak kalau Rino. Soal selanjutnya, firman Allah dalam An-Nisa ayat 51. Alam ta'ilallahi. Dengar. Alam ta'ilallazina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa qarut. Apa yang dimaksud dengan kata al-jibti dalam ayat tersebut? Kata jual ada pu ada salah. Dilemparkan. Atau disembah selain Allah, termasuk dukun, tukang sihir, tukang tenun, dan sejenisnya.
50 kepada Regi. Jadi nabatut kesilapan anggota tim penulisan soal bukan kesalahan yaitu 20 soal tapi soal mendung 10 bol. Nah soal yang sama 6 dan 7 jadi urutnya baru 10 soal nanti tapi kira itu seperti pulang ke teman. Jadi ada suasana yang telah diberitahukan oleh Dewan Juri. Soal yang terdapat di meja panitia, soal nomor 6 dan 7 pengaman, soalnya sama kan? Jadi keputusan hakim berarti soal diambil di soal rebutan, boleh kan? Coba pengaman saya ambil di soal nomor 1. Ya, nyo soal terakhir. Nyo dipenan cu soal. Hal kelompok sa, betul na? Semangat. Saya kena mental mana? Kat. Soal yang terakhir bagi kelompok 1. Terdapat nama surah yang diambil dari nama binatang, yaitu surah An-Nahl, surah An-Naml, dan surah Al-Fil. Terletak pada urutan keberapa ketiga surah tersebut? Quran surat An-Nahl surat ke-16, Quran surat An-Naml surat ke-27, Quran surat Al-Fil surat ke-105. Sayang sekali soal terakhir. Seratus kepada Rebu A. Penutup yang sempurna. Sementara kepada kelompok A nilai yaitu 500. Ini payah ditutul jawaban Pak Kok. Guna kasurahkan kepada Rebu B. Kepada Rebu B kamu dibaca soal Pak Tungku Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita masuki dalam acara cerdas cermat untuk grup B. Siap-siap untuk grup B. Bisa bahasa Indonesia? Tolong simak dan dengar dengan benar. Untuk soal yang pertama, soal nomor 2. Satu, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur semenjak Rasulullah berada di Makkah hingga beliau berhijrah dan bermukim di Madinah. Keseluruhan suratnya terdiri dari 114 surat. Sebutkan
Berapa banyak surat yang diturunkan di Makkah dan yang diturunkan di Madinah? Jawabannya Makkah, Madinah. Makkiyah 86 surat, Madaniyah 28 surat. Soal yang pertama dibatalkan karena salah bacaan. Ya, minta maaf ya kepada guru. Soal yang pertama yang tadi percobaan. Salah satu akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah kita dilarang takbir. Apa makna takbir dan sebutkan Quran surat Al-Isra ayat 26. Melemparkan. Ya, kepada Robusi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir berlebih-lebihan atau boros terhadap sesuatu di luar ketaatan kepada Allah. Ya, jawabannya 100 buat 50 buat Robusi. 50 ya, 50. Jangan salah benar. Oke, selanjutnya untuk Robusi. Soal yang kedua. Tolong simak dengan benar. Apa nama neraka yang diperuntukkan sebagai tempat untuk menimpa azab yang abadi di hari kiamat kelak, sebagai tempat pembalasan bagi orang-orang kafir yang mendustakan hari pembalasan? Neraka jahanam. Iya, jawabannya Jahanam 100 buat Robusi. Selanjutnya, soal yang ketiga. Ditemukan. Oke, penonton cukup sekali teriaknya. Soal yang ketiga, ditemukannya sebuah makam yang terletak di kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah bertepatan dengan 1297 Masih merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Maka siapakah yang ditemukan itu? Makam siapakah yang ditemukan itu? Sultan Malik As-Saleh. 100 buat jawabannya. Karena kebetulan kuliah di Malikus Saleh ya, Malikus Saleh, makam Malikus Saleh. Soal yang keempat. Apa nama peperangan yang terakhir diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Perang Hunain. Perang Perang Hunain. dilemparkan D, D. Rebudu Perang Tabuk. perang Tabuk 50 buat Rebudu, luar biasa Rebudu. Soal yang kelima. Soal yang kelima. Apabila dalam rangkaian sana ada salah seorang perawi hadis yang hanya disebutkan dari fulan atau dari rajulun atau lainnya tanpa disebutkan nama sebenarnya, maka hadis tersebut disebut Hadis mubham. 100 buat Rebudu, luar biasa. Soal yang selanjutnya yaitu soal yang keenam. Disebut hadis apakah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja? Garib. Maghrib. Hadis garib. Ya, 100 tambah 100 lagi buat Rebudu. Soal yang seterusnya yaitu soal yang ketujuh. Apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Al-Quran adalah firman Allah yang telah Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sedangkan hadis qudsi adalah wahyu Allah yang diperantarakan melalui mimpi Nabi. Jawabannya singkat, cepat, tapi tidak sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan. Boleh sekali lagi kasih jawaban? Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi yaitu wahyu yang Allah turunkan yang diperantarakan melalui mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih buat Rebudu tambah 100. Oke, soal yang selanjutnya yaitu soal yang ke-8. Apa istilah ulumul Quran untuk menyebut ilmu yang khusus mengkaji tentang ayat-ayat yang telah dihapuskan hukumnya dan digantikan dengan yang lain di dalam Al-Quran? Dilemparkan. Ya, kepada Rebudu dipersilakan. Nasih war mansukh.
Ya, terima kasih. Ilmu nasikh wal mansukh. 50 buat Rubusi. Tolong simak soal yang benar ya. Soal yang ke-9 khusus kepada Rubusi. Terjemahkan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dengan bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum wa syukuru lillah. Oh katalah Allah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, adakah kami dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dilemparkan. Jawabannya kurang memuaskan. Dilemparkan. Kepada Tuan Bet, dilemparkan kepada penonton. Jawabannya dengan nilai 0%. Soal yang terakhir atau soal yang ke-10. Soal 2 rujukan. Ada berapakah surat yang diawali dengan huruf alif lam ra di dalam Al-Quran? Ada 7 surah. Ad-Dukhan, Az-Zuhruf, Asy-Syura, Al-Yassiyat, Al-Anfal, Al-Qari. Dilemparkan. Kemudian Surah Yusuf, Surah Yunus, Hud, Ibrahim, dan Al-Hijr. Masya Allah. 50 buat Rubusi. Rubu lain mana Rubu tengku baju biru. Oke, terima kasih kepada Rubusi yang telah memberi jawaban sesuai dengan persoal. Selanjutnya untuk Rubusi kami kurangkan kepada Tengku Al-Mizani. Hujan, kita hebat.
tebel lurunya lah tiga. Kadang yang ini Ya kayak tebel lah. Kadang nama kulit tebel. Rebu alu bangga. Rebu tebel. Rebu be. Ya, cek. Ya, dek. Ya, ya. Semangat semuanya. Jauh rakam lagi. Sana dah, kurang sana. Semangat. Ka, nyoro putih, nyo upload tersegel. Nyo paket kutut. Kasih apa putih? Ya, putih sambat hi aman. Simak baik-baik. Soal yang pertama. Apa nama surah dalam Al-Quran yang artinya gugusan bintang? Dilemparkan. Ya, kahi. Homing, mik. Betul. Mik. Penonton, tenang. Quran surat An-Nur surat ke-24 dan Quran surat Al-Furqan surat ke-25. Jawaban anak itu pulau nyomi kita sini. Halo kita le. Tekan yang ini. Oh bele kaprak ni. Si. Cek. Quran surat An-Nur surat ke-24 dan Quran surat Al-Furqan surat ke-25. Tepuk tangan kepada Rebu A. Jawabannya kelebihan. Ya, kelebihan terlebih juga. Surah Al-Buruj. Dikurangi 25. Ini kelebihan orang ini. Tak coba. Kelebihan. Kita sebentar gaji. Semangat Rebu A yang keberengan. 1-3. Soal yang kedua kepada Rebu C. Penghimpunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar adalah atas usulan salah seseorang sahabat. Siapa nama sahabat tersebut? Utsman bin Dilemparkan. Ya. Rebu B. Umar bin Khattab. Ya tak jeng jauh. Beres. Gimana ni? Kahana taro atau tak jauh. Bisa? Kita kasih 50 kepada Rebu B. Beres ya. Ayo kahana taro takut. Ai Rebu saya ke ban kah? Melopoh kan kono ke ban. Semangat mentong kan? Lo kagak sira ni ka bagah lu nyo taro le timang taro le. Rebu saya dah siap?
Soal yang ketiga. Siapakah sahabat yang paling banyak hadis yang diriwayatkan? Abu Hurairah. Kabarnya 100 kepada Rebusi. Awal yang baik. Soal yang keempat. Umar bin Khattab terkenal sebagai seseorang khalifah yang adil dan bijaksana. Meskipun demikian, ia wafat dengan cara yang tragis, yaitu dibunuh. Siapa pembunuh Khalifah Umar bin Khattab? Zaid bin Thabit. Dilemparkan. Ya, apa? Penonton tenang. Tenang. Rebude. Merah-merahin Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu. 50 kepada Rebude. Penonton. Penonton tenang. Bepening, aman. Revisi soal yang kelima. Di dalam Al-Quran terdapat sumpah Allah. Di antaranya sumpah Allah dengan benda, sumpah Allah dengan waktu. Apa nama ilmu yang berbahas tentang sumpah dalam Al-Quran? Ilmu Aqsam Al-Quran. Ya, 100 kepada Rebusi. Lanjut, soal yang ke-6. Pada masa Rasulullah, Al-Quran dihafal dan ditulis oleh para sekretaris, nabi atau kutab al-wahyi. Sebutkan 4 orang nama sekretaris nabi yang terkenal selain Khulafaur Rasyidin. Dilemparkan. Rebu ya. Nanti kampel. Kapal lo, lu pindah juga na. Iba, mentera na. Yung pindah lah, anak buah, aman. Jawabannya adalah sekretaris. Supaya tanya sih. Yaitu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zubair bin Awam, Amir bin Fuhairah, Yazid bin Muawiyah, Zubair bin Awam, Khalid bin Walid. Ya, itu itu yang dilihat nakong kan tensornya. Sekretaris saya, itu gunawan nih intinya. Sekretaris saya, sekretaris masa Nabi, saya tengok sih. Menyambut boy beda ya, kabur kelas. Menyambut boy. Kita regusi, apa regusi? Regusi. Bentar regusi, kale, aman, yun nakaro gitu. Kita regusi, aman kan? Kita lanjut. Soal yang ke-6. Soal yang ke-7.
Oke. Soal yang ketujuh. Sifat yang wajib bagi Allah yang manakah yang diindikasikan oleh ayat berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana munziru wa ma min ilahin ilah wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Allah Wahdaniyah. Wahdaniyah. 100 kepada Rebusi. Soal yang ke-8. Quran surat Al-Mulk ayat 2 menjelaskan tentang hikmah diciptakan kematian dan kehidupan bagi manusia. Apakah hikmahnya? Untuk menguji manusia siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kecepatan dan jawabannya kuat. 100 kepada Rebusi. Cakap lagi panah. Soal yang ke-9. Apakah perumpamaan pahala sedekah dan zakat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261? Seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Ini pegang. 100 kepada Rebusi. Memang nama primary ini. Soal yang terakhir, simak dan fokus. Tentukan sifat mahmudah. Apakah yang terdapat dalam ayat berikut? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la taqrahu bima atakum. Zuhud. Saya tak baca soal, tak tanya. Dengan jawaban apa guys? 100 kepada Rebusi. Memang beres awak tulis soal. Jawaban saya soal siapa yang banyak? Kasih. Nilai sementara Rebusi adalah 675. Rebu B 575. Rebu A 475. Rebu B 250. Rebu E mentambah mano. Anak pun ada robek dah kata takut. Beres. Nan tengah kembangkan. Nanti tu kata takut. Ini kembali Rebu E. Semangat. Beres. Kita pulangkan Nurul Budi kepada Tungku Bustami. Jan. Ni dekat buku 3 ni kau. Terima kasih kepada Rektor Syed. Untuk babak selanjutnya yaitu kepada Budi. Sebelumnya tolong tekan bel dengan seksama bertujuan. Tigaan bel juga bunyi tujuan. 1, 2, 3. Raya tu dawala. Penting beri lampu. Untuk lebih berproses.
ketiga. Paket ketiga. Untuk nomor 1, soal yang pertama untuk berkurung manusia diajarkan Tunggu, ana jelas nih. abang dihitung sama tadi monitor Apa yang hidup bro ini? manusia diajarkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan yang baik? Makanan yang baik dari segi nutrisi dan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut, seperti terkandung vitamin, protein, kalsium, dan sebagainya. Dan jika makanan tersebut tidak mengandung sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Wah, terima kasih buat Regu. Jawabannya tepat sekali. 100 buat Regu. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Tolong simak dengan baik. Ragu baik ke bukan baik. Soal yang kedua. Boleh kau doa. Ikut kawan terdenganku. Salah satu sifat Allah adalah Al-Wahhab. Apa maknanya? Silakan. Revolusi. Silakan kepada revolusi. Allah maha pemberi walau tanpa diminta, dan pemberian tersebut secara berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan makhluknya. Ya, 50 buat revolusi. Oke, soal yang ketiga. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutkan Wali Songo. Oke, yang lain tolong diam. Soal yang ketiga, bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutkan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pembangunan Islam di Pulau Jawa. Pada abad keberapa Masehi para tokoh ini memainkan peranan penting tersebut? Silakan. Revolusi. Abad 15 hingga 16 Masehi. Sayang sekali. Buru-buru jawabannya, sayang sekali. Ya, tambah 50 buat revolusi. Oke, dalam perhatikan revolusi dan benar. Simak dengan benar karena soalnya panjang-panjang. Soal yang keempat, tahap ketiga dari fase penyebaran Islam di Indonesia adalah tahap pelembagaan Islam. Di antara bukti-bukti yang menguatkan adalah ditemukannya bentuk-bentuk batu nisan
yang merupai bentuk batu nisan Aceh sebagaimana yang ditemukan di komplek pemakaman di Kuit Banjarmasin. Komplek pemakaman siapakah itu? Komplek pemakaman Sultan Suryansyah atau Raden Samudra. Ya, 100 jawabannya buat Rubu, luar biasa. Sampai ke bawah bertahu. Soal yang kelima. Siap-siap soal yang kelima. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa pemerintah Bani Umayyah di Spanyol Cordova tidak terlepas dari jasa dua orang khalifah pencinta ilmu, yakni Abdul Ar-Rahman Al-Nasir dan anaknya. Siapakah nama anak Abdul Ar-Rahman Al-Nasir tersebut? Al-Hakam. Singkat sekali jawabannya. Ya, 100 tambah lagi, tambah buat orang itu. Oke, kepada penonton, untuk soal yang selanjutnya yaitu soal yang ke-6. Ya. Soal yang ke-6, seorang khalifah yang pernah membakar sekitar 500 catatan hadisnya karena kehati-hatiannya dalam menjaga hadis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dibenarkan. Jawaban yang ke-6, 100 buat jawabannya. Masih ada sisa 3 soal lagi. Soal yang ke-7. Tolong dengar. Penonton juga dengar soal, biar jadi menambah ilmu. Disebutkan hadis apakah? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang suka bertentangan dengan perawi yang dhaif. Jawabannya dirampatkan. Mira. Oke, kepada Regu A. Kepada Regu A dipersilakan untuk memberi jawaban. Hadis mungkar. Ya, luar biasa. Dikurangi 25. Itu doa dikurangi 25 karena jawaban tidak tepat. Jawaban yang benar adalah baru. Terima kasih. Soal yang ke-8. Tolong simak. Soal yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan mukhtalif al-hadis? Lempar kan? Dilemparkan.
Untuk ruku E dilemparkan, nggak mau menyambutnya. Oke, host, jawabannya biarlah kami yang menjawab. Jawabannya adalah hadis yang zahirnya bertentangan dengan hadis yang lain, tetapi masih bisa dikompromikan. Soal yang ke-9. Soal yang ke-9 khusus untuk ruku D. Ilmu yang menjelaskan tentang keindahan-keindahan susunan bahasa Al-Quran, balaghahnya disebut apa? Ilmu Badail Quran. Ilmu Badail Quran. 100 buat Rugi. Soal yang terakhir. Siap-siap soal yang terakhir. Kira mendapatkan 100 lagi. Biarpun menjadi 1000. Terjemahkan. Terjemahkan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 55 yang berbunyi, lisan pengadaan sudah. Wa in qultum ya Musa lan nu'minu laka hatta narallah حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Jawabannya bukan negatif ya, hanya boleh dilemparkan. Dilemparkan kepada penonton. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih kopi. Yang nggak mau ya udah. Jawabannya adalah kenapa? Ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas. Maka kami lintar menyamparmu dan kamu menyaksikannya. Itulah jawaban yang terakhir. Terima kasih buat Ruku D yang telah memberi jawaban cukup dengan 29%. Untuk Ruku selanjutnya yaitu Ruku E, dipersilakan kepada Dewan Juri atas nama Al-Muzani dari Al-Huda Al-Huda. Nah, semangat Ruku E. Semangat Ruku E. Nah, ini amplop tertegel loh. Buka tegel. Nah, kasih apa Ruku E? Nah, kasih. Paket yang pertama. Satu. Jom mi jom. Kapalohon ru. Kapalohon. Mi kuning. Nabi ke hak. Cici kan. Itu halo gitu. Halo. Apa deh?
Yang lain jaro Pak Bel. Kita bel le. Yang A gimana? Di regu A kita bel. Ya, regu B. Regu C. Regu D. Baru sekali. Ya, regu D. Nah, soal yang pertama untuk regu E. Sifat wajib Allah yang manakah yang dapat dipahami dari ayat berikut ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, aku boy. Coba regu E. Dilemparkan. Nah, coba mata-mata saja. B putih. B. Ya. Nah, jauh regu B. Homi, mi. Ah, ni. Wadaniyah. Ya, 50 untuk regu B. Coba regu E, regu E, gimana? Aman? Nah, nyaman dan lanjut soal yang kedua. Regu E, semangat pegah E. Sebutkan 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Fakir miskin. Fakir miskin. Orang yang berhutang. Gimana dulu orang nih? Bola dan lemparkan kan? Nah, baru di kadang ini laser tuh. Nah, kan mau pudi dalam. Golong. Naik terima dong. Babe, kan ya baru 3. Nah, beti kadang dipu kadang pudi bilang. Kadang diberikan nilai di 100 kan, di pulau orang dah. Nah, nyaman teng umum. Jadi, foto yang digambar cek juga. D. Oh, B, C, D dikurangi nilai 25. Nah, 25 nepo. Bet jam dah. B, C, D. B, C, D. Urina mendum lah, alat mendum. Nah, siap-siap le. Lalu jauh regu E. Dilemparkan. Nah, baru. Aja. Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Fakir, miskin, amilin, mu'allaf. Orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan. Fisabilillah ibnu sabil. Kurang. Mana jadi kurang? 50 untuk regu B. Nah, bepan nih. Nah, regu E, aman? Ini jauh nah menoman betul saja. Nah, regu E soal selanjutnya. Dalam Al-Quran hanya orang mukhlaf yang tidak akan dapat tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Sebutkan salah satu ayat yang terdapat kata mukhlaf dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40.
Dilemparkan. Coba. Ya. Oh, hati rebuan deh. Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kiram so kiram ile awai. Inna ibadaka minhumul mukhlasin. Si kiram bale awak ron awai kan? Ya. Kiram Daud. Kiram so kiram. Hah? Daud. Si Daud ho Daud. Baca inna. Oh, lagi lip. Oh, na orang tanya Daud, nyopat Daud ke pegang. Oh. Khalil. Nah, nyopat Daud lil. Ay, kami mutang ni. Nampak dulu ni dulu. Ulang kopi. Irai. Rasada ada. Oi, rasada. Kopi yang bawa kamu. Aku udah gop. Osik. Oleh kopi. Ada. Khalil Jino Malaysia. Nampak aku diro juga. Kali. Anak kau lihat. Kamu ada OTW Ramadan luar biasa. OTW. Si pada muka na orang tanya. Paidun. Paudin. Oi. Pejer Agus. Ipek kran. Agus. Mana Pak Kram? Kolam najar. Waju Khalil. Oh, juga kena kali lah. Oh, OTW Ramadan. Nan. Khalil. Khalil lawai. Ini yang terasa kiram. Ikram. Ikram sang. Ikram do. Ikram. Yang toh ni dia. Ikram do. Ikram mawar kali lah. Mawar. Sultan mawar kali. Iya, belah ko. Iya, pamer kali. Nyan pada kali lawak ron. 50 pun. Dalam bau ni. Aduh ni kirim. 20 pun. Lepeng dia lah. Pada sini mawar. Ini kau ini. Oh sini kau ini. 7,000 level ni. Tapi level kirim. Sama. Sultan dulu. Oh sinyo. Hai satu bilik benar ikraman. Ikram. Yang Apa bilik yang kaya? aku pilih sama Sultan. Dan yang apa bilik yang kaya? Oh, yang ke. Okey, tahu. Okey, dari 20 bateri. Kamu pindah tengok. Hai kamu pindah tengok. Sakron gede. Ya iya. Kerja dia. Nak kirim paus Abu Khalil yang jip tu biawaknya. Jadi piwaknya. Paus Abu Khalil atau singa yang jip kopi awaknya. Singa aja kopi dah. Singa Khalil. Singa lagi. Oh, kena kerja dalam kau punya tengah kerja. Good Khalil good. Oh, jangan Ana yang ada biju, ada paus. Ada paus. Wate nak kawin kirim. Wate nak kawin mantau untuk nak awak ron. Man punya pada mbok mawar kayan. Oh, yang mawar anda itu. Joker mana? So Joker. Joker. Joker yang sama segini Joker. Itu Rai.
Joker mana? Kami ada yang sayang. Rugo aja berarti ya, bebeng rebuju. Banyak mediset. Golong nangko ini. Ya, wow, ini ada ke kiri cek boleh baru tak nang kiri. Ada kena enggak? Yang ini. Yang ke video ya, itu boleh jadi kirim. Ya tak kira. Ada pizza. Udah dong. Diki. Si Rizky hana orang Tanyong. Iya, anak penting. Yang penting itu. Jelas. Baterainya udah mau habis teman-teman ya. Lima ada penyambung soal. Ada sejarah. Ini dengan sejarah. Penonton. Penonton. Nanti mak sejarah. Nanti mak sejarah. Sahabat ini turut serta dalam semua pertempuran Nabi, kecuali perang Tabuk. Itu pun karena Nabi memilihnya menggantikan beliau di Madinah. Perbedaan keyakinan tentang diri sahabat ini adalah penyebab awal konflik antara Sunni dan Syiah. Selama berdebat, siapakah dia? Ali bin Khalid. Dibenarkan 100 untuk revolusi. Lepas lagi kami fokus tahan terkecoh ni. Dan selanjutnya ada kelima yang disisipkan atau dimasukkan ke dalam periwayatan hadis. Seolah kalimat tersebut adalah bagian dari hadis, padahal kalimat tersebut bukan bagian dari hadis. Tanpa ada perbedaan atau penjelasan, peristiwa ini disebut dilemparkan. Ya, rugi. Hadis moderat. 50 untuk rugi. Nah, soal kedua terakhir atau soal ke-9. Ingat sejarah lo. Seorang khalifah yang meminta seorang periwayat hadis mendatangkan saksi terhadap hadis yang diriwayatkan untuk memastikan kebenaran periwayatannya karena kehatiannya dalam menerima hadis adalah Abu Hurairah. Didapatkan. Baterai sudah habis teman-teman ya. Nanti kita akan sambung kembali ya. Pemuda India. Nah,